Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mary Patricia dari kelas 2403 dengan NIM 1020 424000035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pada DJM untuk membuat diagram BPMN. Nah, di sini kita masuk ke langkah pertama. Kita akan membuat project baru untuk diagram BPMN. Di sini kita klik New. Kita beri nama di sini. Misalnya pemenuhan order. Selanjutnya, ketika sudah bikin project, kita masuk ke diagram. Kita pilih di sini new. Selanjutnya kita cari business process diagram. Nah, di sini kita beri nama Nah, selanjutnya ketika kita sudah buat project, kita klik project, kemudian kita save as, kemudian save. Nah, di sini kita udah bikin project baru dan menyimpan dengan nama Warteg Bahari. Kemudian di sini kita akan menggunakan dua pool untuk membuat pool pembeli dan warteg. Di sini kita taruh horizontal pool, kita drag di sini. Kemudian kita masukkan lagi pool berikutnya. Nah, di sini kita udah punya dua pool. Pool pertama di sini kita ganti menjadi pembeli. Kemudian pool kedua kita beri nama Warteg Bahari. Nah, di pool kedua ini line pertama kita ganti menjadi tugas warteg. Terus line kedua di sini kita ubah menjadi kasir. Selanjutnya, karena kita sudah membuat dua pool untuk mewakili peserta proses bisnis, di sini kita akan mengatur pool pembeli ini menjadi black box. Jadi tujuannya di sini supaya pembeli ini nggak punya aktivitas detail di proses bisnis. Jadi pembeli ini cuma bisa menerima dan mengirim pesan aja. Ini kita klik kanan, kita klik black box. Nah, di sini kita udah mengubah pool pembeli ini menjadi black box. Selanjutnya kita masuk ke step berikutnya, mengatur ukuran pool dan len secara manual. Kita klik kanan, kita pilih presentation option, auto stretch kita matikan. Nah, di sini kita bisa mengubah secara manual. Tuh, kita bisa mengubah secara manual. Dan selanjutnya di sini juga sama, kita klik kanan, kita pilih presentation option, dan kita matikan auto stretch-nya. Di sini kita udah matikan auto stretch supaya ukuran pool ini bisa kita ubah secara manual. Dan selanjutnya kita masuk ke membuat diagram BPMN. Ini langkah pertama, kita akan memasukkan start event di pool kedua, yaitu di aktor petugas warteg. Nah, jadi start event ini akan dimulai ketika ada pembeli datang. Selanjutnya kita akan masukkan task. Kita masukkan task di bagian pool kedua, tugas warteg. Ini action yang dilakukan itu adalah menanyakan pilihan sayur dan menu, lauk dan sayur, sorry. Selanjutnya kita masukkan task lagi di sini. Kegiatan kedua ini aktivitasnya menyiapkan makanan. Oke, selanjutnya kita masukkan task ketiga. Di task ketiga ini actionnya menyerahkan makanan. Nah, setelah itu kita masukkan action keempat di pool kasir. Nah, di sini action kasir itu menerima uang pembayaran. Selanjutnya, ketika kita sudah memasukkan action, di sini kita akan menambahkan end event di akhir di bagian pool kasir. Nah, event ini berakhir apabila pembeli itu sudah membayarkan makanannya ke kasir. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menambahkan event, di sini kita akan sambungkan semuanya menggunakan sekuensi flow. Kita mulai dari start event, aktivitas kedua, kemudian
Nah, setelah sequence event sudah kita tambahkan, kemudian kita akan menambahkan message flow dari pool pembeli ke task petugas warteg. Selanjutnya yang terakhir, kita tarik dari pool pembeli menuju pool warteg Bahari. Di sini pembeli itu akan melakukan pembayaran di kasir. Nah, setelah kita menambahkan message flow, di sini kita akan menambahkan data objek. Data objek sini kita taruh di pool warteg Bahari dan kita beri nama makanan. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan association. Pilih data association. Nah, di sini kita tarik menyiapkan makanan ke data objek makanan. Kemudian dari data objek makanan ke aktivitas menyerahkan makanan. Nah, sudah. Di sini kita udah menambahkan elemen-elemen utama seperti event, task, dan data objek untuk menggambarkan alur pemenuhan pesanan di warteg Bahari. Selanjutnya di sini kita akan mengubah ukuran font aktivitas dan event. Sini kita klik salah satu task, kemudian kita pilih diagram, format, foreground, kemudian kita ubah menjadi 20 pt. Set as default. Kita pilih set default for all shape. Nah, ini kita ubah menjadi 20 pt. Selanjutnya kita akan mengubah font data objek. Kita klik ke format, ke foreground. Setelah itu kita pilih 18 pt, set as default all shape, dan apply to whole project. Nah, di sini kita juga udah menggunakan font ukuran 18 sebagai set default untuk masing-masing jenisnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengubah ketebalan garis panah. Di sini kita akan mengubah yang pertama sequence flow. Kita klik, kita ke format. Di sini kita ubah 2,5 karena sini 2,5, kita set as default. Set as default all connection, apply to whole project. Nah, sini kita udah ubah menjadi 2,5. Selanjutnya kita ubah ini, kita cek data message flow-nya ke format dan udah 2,5 juga. Nah, selanjutnya di sini kita akan export diagram BPMN ini di project. Kita klik export, kita pilih aktif diagram as image, tekan di PNG, sudah save. Selanjutnya kita ubah ke JPEG, kita ganti ke JPEG, kita save, kemudian kita open folder. Nah, di sini kita punya dua jenis foto. Yang pertama ada PNG. Ini untuk PNG, hasil gambar dari PNG. Kemudian ada juga hasil gambar dari JPEG. Nah, dari kedua gambar ini bisa disimpulkan bahwa terlihat jelas kalau misalnya file dari PNG ini lebih tajam dan tidak blur dibanding JPG. Jadi jenis file PNG ini lebih bagus untuk dokumentasi. Oke, demikian penjelasan mengenai cara menggunakan Visual Paradigm untuk membuat diagram BPMN. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.